Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Dwi Oktaviani, mahasiswi semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai pengantar psikologi perkembangan yang dimana merupakan mata kuliah dari psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi psikologi perkembangan. Menurut Sumadi Surjabrata, perkembangan adalah suatu proses perubahan yang menuju ke arah lebih baik, lebih maju, atau lebih matang, yang intinya mengarah kepada proses perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain. Dalam konteks ini, seringkali perubahan menuju pada peningkatan atau pertumbuhan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan pribadi, perkembangan sosial, atau dalam suatu bidang tertentu. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang berfokus ke arah penyempurnaan dari fungsi sosial dan psikologi pada individu, yang berarti bahwa perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitatif, tetapi juga melibatkan sebuah perbaikan atau peningkatan dalam hal kualitas, hingga proses berkelanjutan dan hal yang progresif yang terjadi pada individu sebagai suatu perkembangan akan terus berlangsung sepanjang kehidupannya, yang dimana dimulai pada usia bayi sampai memasuki lanjut usia. Dalam hal ini, perubahan yang terjadi pada individu akan membawa ke arah kedewasaan yang terjadi secara sistematis, progresif, dan berkelanjutan secara kognitif dan psikis. Sedangkan psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang perubahan manusia yang dimulai pada masa prenatal atau sebelum lahir hingga dewasa akhir atau lanjut usia. Dengan kata lain, psikologi perkembangan berusaha memahami bagaimana kehidupan mengalami sebuah perubahan tingkah laku dan perkembangan psikologis mereka sepanjang perjalanan hidup, dari masa awal hingga tahap yang lebih matang dan dewasa. Dalam psikologi perkembangan, kita mempelajari secara sistematis terkait dengan perkembangan perilaku manusia, seperti mempelajari struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang kehidupan atau lifespan, dari masa konsepsi menjelang kematian, dari masa awal hingga tahap yang lebih matang dan dewasa. Oke, jadi tadi kita sudah mengetahui seperti apa definisi dari psikologi perkembangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perkembangan pada individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada perkembangan individu. Yang pertama yaitu faktor relativisme. Faktor relativisme adalah pandangan dalam psikologi perkembangan yang menekankan peran bawaan atau keturunan genetik dalam perkembangan kognitif dan intelektual individu. Dengan kata lain, faktor relativisme meyakini bahwa sebagian besar kemampuan intelektual, pengetahuan, atau struktur kognitif tertentu sudah ada sejak lahir atau bawaan, serta tanpa memerlukan pengaruh pengalaman atau pembelajaran eksternal yang signifikan. Yang kedua adalah faktor empirisme. Faktor empirisme memiliki pandangan dalam perkembangan psikologi yang dimana menekankan bahwa pengetahuan, kemampuan, dan perilaku individu sebagian besar dipengaruhi dari pengalaman dan pembelajaran dari lingkungan yang eksternal. Faktor ini berpendapat bahwa individu lahir sebagai lembaran kosong atau tabula rasa, yang dalam artian dimana ketika individu lahir, pikiran dan pengetahuan kita dalam keadaan kosong, yang kemudian diisi dengan informasi dan pengalaman hidup kita pada dunia sekitar. Dan yang ketiga adalah faktor konvergensi. Faktor konvergensi meyakini bahwa bakat bawaan anak tidak dapat berkembang secara optimal apabila tidak ada dukungan dari faktor lingkungannya.
Begitu pula sebaliknya. Lingkungan yang baik tidak akan menghasilkan perkembangan anak yang ideal apabila terdapat faktor bakat bawaan. Maka dari itu, seorang filsuf berkebangsaan Jerman, yaitu William Stern, yang dimana menyebutkan bahwa semua yang berkembang dalam diri individu dan melalui hasil pendidikan ditentukan oleh faktor bawaan dari lingkungannya. Selanjutnya, kita akan mengenal teori-teori pada psikologi perkembangan. Teori yang pertama yaitu teori psikoanalisa, di mana teori psikoanalisa adalah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, dan teori ini merupakan sebuah hasil studi tentang perkembangan kepribadian dan perilaku psikologi manusia. Yang kedua adalah teori kognitif, yang dimana teori ini mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Sehingga teori ini lebih berorientasi pada studi tentang bagaimana siswa dalam proses berpikir. Dan yang ketiga ada teori behavioristik. Teori ini adalah teori yang didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati dan dapat diukur. Teori ini juga mengutamakan pengukuran. Mengapa demikian? Karena pengukuran merupakan indikator penting yang dapat melihat ada atau tidaknya perubahan dari tingkah laku. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja hukum-hukum yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu ada hukum tempo perkembangan, hukum irama perkembangan, dan hukum masa peka. Yang pertama adalah hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan adalah tahap perkembangan yang berlangsung secara berurutan. Dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap, serta mampu berlaku secara umum. Dalam hal ini, tempo perkembangan akan menuju pada anak yang individual walaupun hanya pada satu keturunan. Yang kedua ada hukum irama. Hukum irama perkembangan ini menggambarkan sebuah konsep yang dimana pandangan bahwa individu mengalami perkembangan pada pola yang berulang atau berirama pada sepanjang hidup mereka. Seperti kecepatan perkembangan yang tidak merata, yang dimana terkadang cepat dan terkadang pun lambat karena akibat faktor yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga ada hukum masa peka. Hukum masa perkembangan ini merupakan masa pertumbuhan yang dimana ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali untuk dipengaruhi dan dikembangkan. Masa peka ini akan datang sekali dalam setiap individu. Maka dari itu, masa peka ini merupakan masa di mana perkembangan suatu fungsi adalah maksimal besarnya. Misalnya masa peka pada usia 2 tahun dan masa peka yang berjalan pada usia 12 tahun, begitupun sebagainya. Jika tadi kita sudah mengetahui seperti apa definisi, faktor-faktor, teori, dan hukum psikologi perkembangan, selanjutnya kita akan mengetahui manfaat dari mempelajari psikologi perkembangan. Mempelajari psikologi perkembangan ini tentunya sangat bermanfaat bagi siapa saja, terlebih lagi pada dunia pendidikan dan pengajaran. Psikologi perkembangan ini juga sangat bermanfaat bagi orang tua dan guru di sekolah, terutama sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat memberikan bantuan dan pendidikan yang tepat sesuai dengan pola-pola dan tingkatan-tingkatan perkembangan anak. Baik teman-teman, ternyata kita sudah berada di penghujung materi dan mungkin hanya ini yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai pengantar psikologi perkembangan, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.